Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk menjadi lebih baik lagi dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Baik, yang penuh kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Kami percaya hari ini Engkau akan menyertai dan memberkati kami sebagaimana kami melewati hari-hari kami di hari yang lalu dan sampai hari ini. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun dan memberi hikmat bagi kami. Sehingga di dalam segala pekerjaan kami tetap penuh semangat dan penuh pengharapan di dalam Tuhan, serta melakukan segala pekerjaan di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 19 Juni 2024 tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 6. Dalam bahasa Batak, Pangukapun 20 sada ayat 6. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Laus didok matuau, nung ngasaut, audo parjolo jala parpudi, bonana jala ujungna. Lehonoko matu nama uas sian mual aik hanguluani, sopola tuhoron. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan Dia juga yang akhir. Semua diawali dengan baik, dan tentu Dia juga mau mengakhiri semuanya dengan baik. Oleh sebab itulah Yesus menjadi manusia. Dia Allah yang turun dari surga menjadi sama dengan kita, agar kita yang berdosa tetap menjadi baik karena diubah oleh Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini adalah bagian dari perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Yang baru akan tiba, karena yang lama akan berlalu. Semua yang telah lama akan berakhir, dan akan ada sukacita, karena ada kehidupan yang baru bersama-sama dengan Bapa di surga. Kehidupan manusia di tengah-tengah dunia penuh dengan pergumulan. Dunia ini penuh dengan penderitaan, rasa sakit. Tetapi di dalam dunia, di dalam bumi yang baru, semuanya tidak ada lagi. Karena Allah yang empunya surga, karena Allah yang empunya langit dan bumi yang baru itu akan menghapus segala air mata. Tidak akan ada lagi maut di sana. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi duka cita. Karena itu semua hanya terjadi di bumi yang lama. Di bumi langit yang akan kita tinggalkan. Tetapi langit dan bumi yang baru, yaitu tempat yang telah disiapkan Allah bagi orang-orang yang menang,
adalah tempat kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari segala sesuatu yang ada saat ini akan berlalu, segala sesuatu yang kita rasakan saat ini pun akan berlalu, marilah kita mulai membenahi diri untuk hidup baik, untuk hidup berkenan kepada Bapa. Marilah kita fokus kepada Dia, Sang Sumber Rahmat, sumber berkat dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita berfokus kepada hal-hal yang dunia. Mari kita menjalani hari-hari hidup kita di dalam sukacita karena ada pengharapan di dalamnya. Percayalah saudara, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia yang ada sejak semula dan akan terus ada sampai selama-lamanya. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwasanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang kekal itu akan beroleh kekekalan. Orang yang haus akan diberi minum, dan itu semua didapat dengan cuma-cuma. Artinya, orang yang merindukan keselamatan, yang merindukan kelepasan abadi, itu akan didapatkan di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan. Dia adalah air kehidupan yang akan memberikan kehidupan baru bagi orang-orang yang ditebus. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita tetap percaya dan berpegang teguh kepada Dia, Sang Pemilik keselamatan kita. Dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Sejak semula Dia sudah menjadikan kita dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan yakinilah, Dia juga yang akan terus menuntun kita, menyertai sampai akhir hidup kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita tetap percaya kepadanya, meletakkan seluruh kehidupan dan segala harapan-harapan hanya di dalam Dia. Karena Allah satu-satunya tempat pengaduan kita. Hanya kepadanya lah kita berseru dan seruan kita didengarkan olehnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Setiap hari firman Tuhan terus menghibur kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan-rancangan baik yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan bagi kami. Ajari kami Bapa untuk tetap mengerti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan kami mengandal pikiran dan kekuatan, tetapi Engkaulah andalan dan kekuatan kami. Engkaulah sumber rahmat dan kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan, seluruh harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, lindungi dan berkatilah kami senantiasa, terlebih-lebih di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, tetapi tolong dan selamatkanlah kami senantiasa, sehingga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, di dalam ketaatan dan kerendahan hati, serta takut akan Tuhan. Ya Allah, kami serahkan seluruh kehidupan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, dimanapun berada. Biarlah Engkau yang melindungi dan memberkati kami. Berikan kekuatan, penghiburan bagi saudara kami yang lemah, bagi saudara kami yang sedang berduka cita. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan, serta keselamatan yang daripada-Mu. Demikian juga bagi mereka yang sedang sakit. Engkaulah yang menyembuhkan. Engkaulah yang menjadikan hidup mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena Engkaulah Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup ini, hari ini, dan sampai Maranatha nanti. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.